di Mesir, di Sudan, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Mudah-mudahan beliau dijaga Allah sehat, amin, iman dan Islam istiqomah, amin, melindungi, menjaga, merawat umat Sayyidina Muhammad SAW. Para kiai, pimpinan pondok pesantren, keluarga besar Darut Tauhid Al-Hasani, mudah-mudahan pertemuan kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki. amin. Bagaimana janji Sayyidina Muhammad SAW, man ahabba ayyubasata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Di negeri paling ujung Islam, tempat tenggelamnya matahari, ghurub, tempat itu disebut dengan maghrib. Dulu kalau disebut maghrib itu 5 negara sekarang: Mauritania, Andalusia, Maroko, Tunisia, Aljazair. Jadi kalau dulu disebut Al-Maghribi, itu berarti keluar dari salah satu 5 negeri ini. Maka di sana disebut dengan zawiyah. Zawiyah artinya pojok. Karena biasanya selesai sholat, syekh duduk di pojok. Lalu begitu beliau duduk, maka yang murid-muridnya berkeliling. Keliling itu disebut dengan halaqah. Murid berkeliling, syekh membacakan hadis, murid mendengar, atau murid membaca, guru setuju. Itu dikatakan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, "Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka riwayatkan, kamu mengatakan haddatsana fulan ibnu fulan, haddatsana ibnu Qutaibah bin Sa'id. Wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau engkau yang membacakan hadis kepadanya, maka engkau katakan akhbarana. Pertemuan ini disebut dengan liqa, bertemu, musyafahah. Mulutnya kelihatan melafazkan bunyi-bunyi periwayat. Muwajah, wajahnya bertatap muka. Kita bisa melihat wajahnya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia. Dan pengalaman saya berbeda antara kita melihat orang di gambar dengan bertemu langsung. Contohnya gambar saya ini ganteng, bertemu langsung lebih ganteng. La tuzakku anfusakum. Jadi itu yang tidak ada sekarang. Sekarang tidak lagi ada liqa, tidak lagi ada musyafahah, tidak lagi ada muwajahah. Semuanya apalagi setelah Covid online. Tidak bisa bertemu karena takut Covid-19. Nanti kabarnya mau datang lagi Covid 20, 21, 22. Nauzubillah. Apa efek dari tidak bertemu dengan guru ini? Akhirnya banyak pakai peci, pakai baju koko, kelihatannya memperhatikan, padahal pakai celana pendek. Kenapa? Efek dari online. Dulu mereka begitu bangga bisa berkata haddatsana, akhbarana, nabba'ana, amba'ana. Sekarang tidak bisa lagi. Kenapa? Karena tidak ada pertemuan. Jadi di antara asas dasar kenapa kabupaten, provinsi, desa, daerah di Pulau Madura ini masih kokoh. Orang Madura tidak pernah mempermasalahkan saya datang dari Pulau Sumatera menyeberang Pulau Jawa, pun jauh di sana. Naik pesawat 3 jam baru sampai. Mereka tidak pernah mempertanyakan saya suku apa. Mereka tidak pernah menanya saya keturunan Nabi atau tidak. Dan kalau ditanya saya akan jawab, saya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Saya bukan Habib, saya bukan Sayyid, saya bukan Syarif, saya bukan orang Jawa, saya bukan orang Madura, saya orang Sumatera. Tapi mereka menyambut saya karena saya membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikatan yang paling kuat. Jadi di setiap daerah, di setiap pondok saya hadir datang, sambutan masya Allah tabarakallah. Yang dalam hati saya, lubuk hati paling dalam ada rasa sedih, ada rasa haru, ada rasa senang, ada rasa bangga, menyatu menjadi satu.
Jadi kalau ada orang heran kenapa pondok pesantren Darut Tauhid Al-Hasani 5 tahun pembangunannya pesat, bagi saya yang sudah sampai tidak heran, karena tempat tidur saya tadi itu disulap hanya beberapa hari selesai. Nama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka saya yakin dan percaya, kalau di Maghribi disebut zawiyah, kalau di Aceh disebut dengan dayah, di bumi Melayu disebut dengan pondok, di Jawa Madura disebut dengan pesantren. Inilah asas dasar pendidikan Islam. Selama pondok pesantren masih tumbuh, selama santri masih halaqah, selama kiai masih mau duduk membacakan kitab, insya Allah Islam akan baik-baik saja di Nusantara ini. Amin. Kenapa di Pulau Madura masih semangat luar biasa? Karena masih ada pondok, masih ada kiai, masih ada santri, masih ada baca kitab. Itulah yang membuat engkau disambut, wahai Abdul Somad. Adapun orang yang tidak mengenal ilmu, tidak pernah duduk, tidak pernah berkasih sayang dengan zuriat Rasulullah, maka sambutan itu tidak akan pernah ada. Saya berharap adik-adik santri yang duduk hari ini adalah masa depan, kalau kami ini masa lalu, yang akan mengembangkan, menjaga, merawat Islam seperti pokok kayu. Umat Islam ini seperti pokok kayu. Mathalul mu'minin kama mathalil asjar. Perumpamaan orang beriman itu seperti pohon kayu. Jangan yang dirawat cuman pucuknya saja. Ngajar di mana? Pasca sarjana, S1, S2, S3, SDR, S Bandung. Pucuknya ternyata akarnya sudah busuk, batangnya sudah dipotong orang. Kalau batangnya itu dikikis kulitnya, air tidak sampai ke atas, pucuknya mati. Maka umat Nabi Muhammad SAW ini mesti dirawat dari bawah. Akarnya PAUD, TK, SD, batangnya SMP, SMA, S1, pucuknya S2, S3, putihnya anak-anak gadis, buahnya ibu-ibunya. Maka pondok pesantren adalah senter pusat pendidikan Islam. Kita tidak senang ada pondok pesantren dengan tembok yang tinggi, di dalam orang baca sholawat, ada burdah, ada barzanji, ada dibai, ada simtud dorar, ada ratib al-haddad, ada ratib al-abbas. Tapi begitu kita keluar pagar, lepas kepala 6. Pesantren tidak berpengaruh kepada lingkungan. Tapi sepanjang pengalaman perjalanan saya safari dakwah di Pulau Madura, menyatu antara masyarakat dengan pondok pesantren. Kadang kita malah bingung mana santri mana yang bukan santri, sama bentuknya. Menyatu antara kiai dengan masyarakat. Maka inilah asas dasar kekuatan kita. Kalau ini masih kita jaga, masyarakat masih sadar, sehebat apapun orang menyerang, Jepang tidak kuat, Belanda tidak kuat, Sekutu tidak kuat. Lalu kenapa bisa mereka mengobrak-abrik kita? Karena kita mau diadu domba. Jangan mau diadu, karena yang mau diadu itu cuma domba. Siapa yang merasa suka diadu berarti domba, siapkan Idul Adha. Sate Madura. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya datang ke Pulau Madura, diarahkan, dibimbing, ditunjukkan itu oleh kakak kelas saya, Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Saya mempercayakan semua jadwal-jadwal dari Aceh sampai Papua itu kepada yang sama-sama dulu satu madrasah, satu sekolah Al-Azhar. Jadi kita kalau mau nyaman, mau tenang, ya dengan saudara kita. Tapi saudara kandung saya tidak tahu itu. Yang mengerti itu, Rubba asin lam dalil walidatun, betapa banyak kau punya saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Saudara-saudara saya yang ada di belahan timur Indonesia, yang ada di Sulawesi, yang ada di Maluku, yang ada di Pulau Seram,
itu alumni Al-Azhar yang datang Abdul Somad, tempatmu aman, jangan khawatir, karena kalau sudah dekat pilkada, pilgub, pileg itu kita ngeri. Sebelum datang kita lihat dulu tendanya warna apa. Khawatir tidak. Tapi kalau sudah saudara kita yang ngawal, tinggal pejam mata, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, insyaallah selamat. Bersahabat kami di dunia, bersahabat bertemu dalam dakwah di Pulau Madura, mudah-mudahan bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin. Kira-kira adik-adik, kalau saya dengan kiai masuk surga setuju? Setuju. Dari bunyinya setuju. Almarhum ma'aman ahad, orang akan bersama dengan siapa yang dicintai. Maka tanamkanlah cinta kepada umat, untuk mencintai habaib, untuk mencintai sahadah, untuk mencintai asyraf, untuk mencintai ulama. Setelah mereka cinta, mereka sayang, mereka akan peduli, pada akhirnya maka kita akan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, kuat. Pertemuan kita kapan? Pertemuan sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi pertemuan ini ada lagi. Pertemuan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, 1 Muharram, halal bihalal, tabligh akbar. Jangan mau terjebak dengan casingnya. Jangan hadir haul bid'ah. Jangan hadir maulid. Maulid itu hanya sampulnya. Isi dari acara itu bulan 1 Muharram menyambut tahun baru Hijrah, Safar, Rabiul Awal Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban, nisfu Sya'ban, menyambut Ramadan nuzul Quran, Syawal halal bihalal, Zulqa'dah melepas haji, Zulhijjah potong sapi kurban, Muharram dagingnya masih nyimpan. Enggak ada selesainya itu acara. Ada di Palembang namanya Maulid Arba'in, 40 malam acara maulid. Pergi saya ke Aceh, ternyata bukan Arba'in, Tis'in, 3 bulan. Sebulan sebelumnya, sebulan sedang, sebulan setelahnya, 3 bulan. Jadi siapa yang mau membid'ahkan maulid itu bisa meninggal. Bina. Orang tetap maulid. Jadi kalau masalah dalil, capek kita pakai dalil, orang nggak mau nerima dalil. Jadi dia buat aja langsung. 5 yang dia mengatakan bid'ah, buat 10. Capek-capekan aja sebetulnya. Kita capek, suara dia yang terdengar. Kita yang bersuara keras, dia yang capek. Jadi apapun acaranya, kita tetap bersemangat, insya Allah. Dari Pulau Madura untuk Nusantara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Agaknya itu yang dapat Al-Faqih sampaikan untuk menjaga keutuhan agama bangsa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi amal jariah buat kita bersama, insyaallah. Ala hadhihi niyyah, untuk segala niat kebaikan, wa kulli niyatin shalihah. Semoga Allah menjaga pondok pesantren Darut Tauhid Al-Hasani. Untuk para kiai yang sudah mendahului kita, diselamatkan mereka dari azab kubur, diampuni segala silap salah dosanya, diangkat derajatnya bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Dan Raden Kiai Haji Muhammad Bakir Hasan diberikan kesehatan, kekuatan, istiqomah. Para santri dibukakan pintu hatinya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.